Halo, saya Dini Sabriani Siregar. Kali ini saya akan menguji data skripsi yang telah saya dapatkan dengan aplikasi SPSS. Berikut adalah data yang terlampir pada skripsi. Total N sama dengan 72, dengan 1 variabel dependen dan 5 variabel independen. Data berikut sudah saya buat dalam bentuk Excel agar dapat digunakan pada aplikasi SPSS. Variabel dependen auditor switching. X1 merupakan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan. X2 merupakan pertumbuhan perusahaan. X3 merupakan ukuran KAP. X4 merupakan pergantian manajemen. Dan X5 merupakan financial distress. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Yang pertama ingin saya uji adalah statistik deskriptif, yaitu statistik deskriptif. Ini merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, variasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Tahap pertama yang kita lakukan adalah file, open, data, lalu cari file Excel yang telah dibuat tadi. Dengan cara memilih Excel, lalu muncul, klik open. Klik OK. Setelah muncul, saya akan memberi nama dahulu pada variabel view. Pada label, saya akan memberi nama sesuai nama variabel yang ada di data. Setelah menamai label, kembali ke data view. Lalu untuk melakukan statistik deskriptif dengan langkah klik analyze, lalu deskriptif statik, lalu klik deskriptif. Masukkan variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan financial distress. Lalu klik option, pilih definition, minimum, maksimum, min, dan variabel list. Lalu klik OK. Maka hasil deskriptif statik adalah seperti ini. Berikut adalah hasil output SPSS dari statistik deskriptif. Nilai rata-rata perusahaan yang menjadi sampel tergolong dalam perusahaan dengan ukuran yang besar. Hal ini ditandai dengan tingginya nilai total aset setiap periode. Pada tabel statistik deskriptif, kita mendapatkan ukuran perusahaan mendapatkan nilai rata-rata 28,305. Dengan jumlah aset standar deviasi yaitu 1,688773. Nilai minimum pertumbuhan perusahaan dimiliki oleh PT Panacea Indo pada tahun 2016. Pertumbuhan perusahaan memiliki nilai rata-rata yaitu min 0,5900 dan standar deviasi yaitu 0,22124. Nilai rata-rata perusahaan yang menjadi sampel tergolong dalam perusahaan diukur dengan pertumbuhan penjualan. Hal ini ditandai dengan tingginya nilai penjualan setiap periode. Uji selanjutnya yang akan saya lakukan adalah uji normalitas. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas: analyze, pilih deskriptif statistik, lalu klik deskriptif, memakai variabel ukuran perusahaan dan financial distress, lalu klik option tentang kurtosis dan skewness. Pilih variabel list, lalu continue, lalu klik OK. Berikut adalah hasil output dari uji normalitas.
hasil output uji normalitas yang telah dilakukan, kita harus menghitung nilai Z-skew dan Z-score dengan rumus berikut ini. Dari hasil output uji normalitas, kita dapat menghitung nilai Z-skew dan Z-score dengan rumus yang sudah ada. Nilai Z dapat kita bandingkan dengan nilai kritisnya, yaitu untuk alfa 0,01 nilai kritisnya adalah plus minus 2,58, sedangkan untuk alfa 0,05 nilai kritisnya plus minus 1,96. Dari hasil perhitungan yang saya lakukan, hasil hitungan nilai Z baik untuk variabel ukuran perusahaan maupun financial distress menghasilkan nilai yang jauh di atas nilai kritisnya, yaitu 2,58. Signifikan pada alfa 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini tidak terdistribusi secara normal, yaitu uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Pilih analyze, pilih non-parametric test, lalu legacy analog, lalu pilih satu sampel KS. Bukan variabel ukuran perusahaan dan financial distress. Lalu pastikan normal tercentang, lalu klik OK. Adalah hasil output dari uji Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil yang kita dapat, nilai dari uji KS untuk variabel ukuran perusahaan yaitu 0,152 dan dengan probabilitas signifikansi 0,000, yang artinya jauh di bawah alfa 0,05. Hal ini berarti hipotesis 0 ditolak atau variabel ukuran perusahaan tidak terdistribusi secara normal. Begitu juga dengan nilai KS variabel financial distress, mendapatkan nilai 0,229 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Yang ini berarti hipotesis 0 ditolak atau variabel financial distress tidak terdistribusi secara normal. Berikutnya saya akan melakukan uji normalitas dengan grafik. Pilih graf, lalu legasi dialog, lalu pilih histogram. Yang pertama, kita pilih variabel ukuran perusahaan, lalu klik OK. Adalah hasil dari normalitas dengan grafik pada variabel ukuran perusahaan. Kita lakukan juga pada variabel lain. Yaitu pada variabel financial distress. Oke. Output dari normalitas dengan grafik variabel financial distress. Hasil tampilan grafik histogram menunjukkan bahwa kedua variabel ini memang tidak normal dan lebih condong ke positif skewness, yaitu condong ke bagian kiri. Uji berikutnya yaitu transformasi data. Pilih transform, lalu compute variabel, pada target variabel, tuliskan nama baru. Pada function group, pilih all, lalu cari SQRT. Klik 2 kali. Tarik SQRT ke dalam numeric expression. Gantikan di dalam kurung dengan variabel ukuran perusahaan. Lalu klik OK. Pada hasil output akan terlihat seperti ini. Balik lagi ke sini, sudah muncul data baru yang dapat diolah. Lalu kita akan membuat pada variabel lainnya. Transform, compute,
target variabel lalu ganti variabel yang ada pada numeric expression dengan financial distress. Lalu klik OK. Pada tampilan output akan terlihat seperti ini. Balik lagi ke sini, sudah muncul data baru yang siap digunakan. Setelah itu, kita akan melakukan lagi uji statistik Kolmogorov-Smirnov atau uji KS dengan variabel yang telah ditransformasi, yaitu dengan cara analyze, pilih non-parametric, lalu legasi dialog, pilih satu sampel KS. Di sini boleh di reset aja, lalu masukkan variabel yang telah kita buat tadi. Klik Extract, pilih Monte Carlo, lalu Continue, lalu OK. Berikut adalah output yang dihasilkan oleh uji Kolmogorov-Smirnov dengan variabel transformasi yang telah kita buat tadi. Dari hasil yang telah didapatkan, hasil uji tes ini untuk variabel earns menghasilkan nilai yaitu 0,146 dengan probabilitas 0,087, jauh di atas alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan kita tidak dapat menolak hipotesis 0 yang berarti data dari variabel SQRT earns berdistribusi normal. Begitu juga dengan variabel SQRT wealth menghasilkan nilai 0,148 dengan probabilitas 0,081, jauh di atas alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan kita tidak dapat menolak hipotesis 0 yang berarti data dari SQR wealth berdistribusi normal. Selanjutnya kita ingin melihat tampilan grafik histogram, yaitu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Boleh di reset aja, lalu pilih SQRT earns, lalu OK. Lalu kita dapat melakukan lagi uji grafik histogram dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tinggal mengganti variabel SQRT earns dan SQRT wealth yang telah kita transformasi. Beginilah hasil output histogram pada dua variabel ini. Berikutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolonieritas. Caranya yaitu pilih analyze, regression, linear, lalu pada dependent pilih auditor switch, pilih auditor switching, yaitu yang merupakan variabel Y. Lalu pada independent pilih ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan financial distress. Setelah memasukkan tiga variabel ini, untuk menampilkan matriks korelasi dan nilai tolerance serta VIP, pilih statistik dan collinearity diagnostic. Lalu klik continue. Pada metode pastikan dia enter, lalu klik OK. Ini adalah hasil output dari uji multikolonieritas. Jadi dari hasil output uji tersebut, kita lihat pada koefisien correlation A. Melihat hasil besaran korelasi antara variabel independen, tampak bahwa hanya variabel financial distress yang mempunyai korelasi cukup rendah dengan variabel pertumbuhan perusahaan dengan tingkat korelasi sebesar 0,264 atau sekitar 26%. Oleh karena korelasi ini masih di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius. Pada tabel koefisien A, dapat dilihat hasil perhitungan nilai
Tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,01, 0,10, yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor atau FIF juga menunjukkan hanya yang sama tidak ada harus variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonialitas antara variabel independen dalam model regresi ini. Berikut adalah uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau yang sebelumnya. Uji autokorelasi yang saya lakukan adalah uji Darwin-Watson atau DW test. Klik analyze, lalu regression, linear, sama seperti yang tadi, dependennya auditor switching, yaitu variabel Y, dan ketiga variabel independennya. Lalu klik statistik, pilih Darwin-Watson. Klik Darwin-Watson dan klik juga case-wise diagnostic. Lalu continue, lalu klik OK. Berikut adalah hasil dari output uji DW test, yaitu mendapatkan nilai 1,350. Berikut adalah uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data projection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. Maka kita akan melakukan uji grafik plot dengan cara analyze, regression, linear, lalu tetap pada independen dan dependen tadi. Lanjutkan untuk mengklik plot, lalu pada kotak variabel Y isikan SRE, SID, dan pada tabel X isikan ZPRED. Lalu klik continue, lalu OK. Berikut adalah tampilan output dari uji grafik plot. Dari grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar secara acak, serta tidak begitu tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada mode regresi. Analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji PAC merupakan cara untuk menguji heteroskedastisitas pada data variabel di dalam penelitian dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat atau ln U2i. Tujuan dilakukan uji PAC adalah untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas pada error. Pada dasarnya adalah nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas. Cara melakukan uji PAP yaitu analyze, regression, linear, lalu pada dependen masukkan variabel Y dan independen masukkan variabel ketiganya. Setelah itu, klik Save, centang Unstandarized, lalu Continue, lalu klik OK. Maka akan mengeluarkan output seperti ini. Yang dilihat adalah kita memunculkan data baru yaitu res1. Kita akan melakukan transformasi lagi dengan cara yang sama. Reset aja pada bagian ini, lalu kita buat nama baru yaitu res2. Pada numeric expression masukkan data yang baru tadi yaitu unstandarized res1. Lalu klik bintang untuk mengkali kembali variabel unstandarized residual 1. Lalu klik OK. Pada output akan terlihat seperti ini dan menampilkan data baru lagi, yaitu res2. Lalu kita akan melakukan transformasi lagi. Transformasi dengan nama ln res. Pada numeric expression boleh dihapus saja. Lalu pilih arithmetic, cari ln. Pada numeric expression, gantikan dalam kurung dengan res2 tadi. Pindahkan. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan meregresikan variabel yang baru saja kita transform dengan cara analyze, regression, linear. Masukkan variabel ln res pada dependent, lalu masukkan ketiga independent, lalu OK. Berikut adalah hasil dari uji PAP. Dari hasil output uji PAP, kita dapat melihat bahwasannya nilai signifikan pertumbuhan perusahaan adalah 0,357, yaitu lebih besar dari 0,05. Nilai signifikan finansial yaitu 0,914, lebih besar daripada 0,05. Nilai signifikan ukuran perusahaan yaitu 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan telah terjadinya gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi pada ukuran perusahaan lebih kecil daripada 0,5. Sekian uji yang saya lakukan pada data skripsi yang saya dapatkan. Terima kasih.